Baik, kita akan memulai bagaimana memasukkan gambar-gambar. Tanda seperti ini akan sangat membantu bagi saya, namun bagi teman-teman yang tidak menginginkannya bisa menghilangkan dengan mengklik ini. Untuk hal ini, saya klik agar saya bisa terbantu. Pertama, kita akan memasukkan dengan mengklik tombol insert, menu insert. Menu insert di sini ada beberapa yang bisa dimasukkan, uh, mulai dari cover page, blank page, page break, table, picture, shape, icon, 3D model, smart art, card, dan screenshot. Kita akan mulai dari memasukkan gambar. Di sini ada pilihan melalui online atau melalui PC ini. Misalkan saya memasukkan melalui PC ini, berarti gambar yang dipilih adalah gambar yang ada di dalam perangkat kita atau di dalam komputer kita. Kita tinggal mengklik gambar mana yang akan kita masukkan. Misalkan di sini saya memasukkan ini ya, ukuran-ukuran dari Dynavolt. Nah, akan seperti ini. Jika kita kecilkan, kita melihat bahwa ini gambar sangat besar. Kita bisa menarik sudut dengan drag ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan ukurannya. Oke, seperti ini. Kalau kita menariknya dari samping, ini tidak representatif. Oke, gambar yang pertama sudah kita masukkan. Kita akan masukkan lagi untuk hal yang lainnya. Di sini ada picture. Di sini tadi dari perangkat ini. Yang selanjutnya kalau kita memilih online picture, jadi perangkat kita harus terhubung ke internet seperti ini. Nah, akan ada beberapa pilihan. Misalkan saya klik saja background. Karena ini kita terkoneksi dengan internet, mungkin sedikit loading. Misalkan saja saya memilih salah satu gambar yang tersedia di sini. Oke, saya akan memilih gambar ini ya. Kemudian ini setelah kita klik akan ada tanda checklist, kemudian kita klik insert. Dia mendownload dulu. Nah, kemudian sudah masuk. Ini kita bisa membesarkan atau mengecilkan seperti ini. Kita enter lagi, kita akan memasukkan yang lain lagi. Insert, shape. Shape ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin bisa dimasukkan sesuai kebutuhan. Misalkan di sini ada garis, ada kotak, ada oval, ada rectangular dengan sudut yang melengkung, ada segitiga dan seterusnya. Ada di sini ada tulisan apa A atau text box. Text box ini maksudnya adalah untuk membuat kotak yang di dalamnya berisi tulisan. Nah, seperti ini bisa kita putar seperti ini atau menyesuaikan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita insert lagi shape yang lain atau bentuk yang lain. Bisa saja ini anak panah seperti ini. Kita bisa merubah fill atau warna di dalamnya menjadi kuning, merah, hijau, dan seterusnya. Sini saya orange. Kemudian garis pinggir atau outline-nya juga bisa kita rubah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita apa. Sini saya kasih warna pinggirannya menjadi biru supaya bisa terlihat. Kemudian di sini ada efek. Efek ini untuk membuat dia berbayang seperti tampak pada gambar-gambar ini ya. Bisa dilihat perubahannya seperti apa.
Demikian. Oke, teman-teman. Mungkin bisa diperhatikan, misalkan saya klik yang ini. Ya, dia seolah-olah berbayang pada bagian bawahnya. Di sini pun dapat kita masukkan tulisan dengan mengklik bagian ini dan add text. Di sini kita tuliskan misalkan arah kanan. Ini contoh. Tulisannya pun bisa kita ubah warnanya, text fill ini menjadi hitam. Misalkan, maaf, dari sini ya, teksnya tidak berubah warna. Ya, yang ini. Misalkan saya akan merubah lagi dengan warna yang lain. Sini ya. Ini akan berubah warna seperti yang kita tunjuk. Misalkan saya ambil biru tua. Teman-teman, untuk menghilangkan tanda enter ini boleh diklik ini. Ya, seperti ini hasilnya nanti ya. Ya, teman-teman, banyak ya yang bisa dimasukkan dari insert dan save ini. Saya tidak menerangkan semuanya. Nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri. Kemudian di sini ada insert icon. Ini juga connect-nya ke internet. Kita bisa masukkan ikon yang kita keinginan kita. Misalkan di sini saya masukkan target nih ya. Insert ya. Seperti ini. Ini bisa digeser kemana saja. Seperti yang kita mau. Jika kita rubah ini menjadi in front the text, bisa digeser kemana saja. Kalau tidak, ini nanti dia akan inline text. Kemudian lanjutnya, ini saya pindahkan ke atas. Lanjutnya lagi insert 3D model. Di sini kita harus memiliki gambar dengan format OBJ, FBX dan lain-lain. Di sini saya contohkan, saya ambil gambar dari dokumen ini ya. Saya ambilkan contoh. Saya ambil ini. Insert. Nah, maka akan keluar gambar seperti ini. Di mana 3D-nya? Kita lihat ini, bagian klik ini kita bisa putar. Nah, dia akan terlihat 3 dimensinya seperti ini. Kita ingin lihat bagian belakang misalkan. Nah, seperti ini. Ini namanya insert gambar 3D. Bagi teman-teman, kita lanjutkan ke insert smart art. Di sini ada beberapa. Misalkan ini all berarti seluruhnya banyak sekali ya. Kalau ini kemudian kita pisah-pisahkan. Ini modelnya namanya model list. Ini model proses. Kemudian circle. Ini ada hierarchy, relationship, matrix, piramidal, picture, dan ini office com. Sekarang kita akan melihat contohnya saja. Ini saya akan memasukkan basic timeline. Klik ini, gambar ini, kemudian oke. Nah, di sini misalkan saya tulis penjadwalan pelatihan. Kemudian yang kedua saya tulis pelaksanaan. Kemudian di sini saya tulis evaluasi. Oke. Di sini akan terlihat penjadwalan pelatihan pada awalnya, kemudian pelaksanaan itu sendiri, dan kemudian evaluasi. Proses ini bisa diperpanjang.
atau dikecilkan seperti ini, tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini ada insert, yang selanjutnya adalah insert chart. Kita bisa klik chart, kemudian misalkan di sini ada beberapa macam chart, tapi saya hanya memberi contoh, misalkan ini. Saya klik, kemudian saya klik lagi di sini, oke. Karena tempat di atas tidak cukup, jadinya ke bawah. Di sini untuk menerangkan misalkan sesuatu yang diperlukan. Misalkan di sini ada ini misalkan jenjang SD. Jumlah siswa jenjang SD. Kemudian di sini SMP, kemudian di sini SMA dan di sini SMK. Ini berkaitan dengan angka-angka. Jadi angka ini menentukan besar kecilnya luasan dari daerah lingkaran ini. Kita bisa mengganti ini, misalkan di sini 10, di sini 5, di sini 3, di sini 2. Nah, seperti itu. Dia akan berubah sesuai dengan angka yang kita masukkan. Demikian untuk insert chart. Baik, tadi tentang insert chart, kemudian dia akan menggunakan Excel untuk mengisi nilai-nilainya. Kita tutup saja untuk mengakhiri Excelnya, kemudian kita akan insert lagi yang screenshot. Di sini adalah screen clipping. Kita akan mengambil gambar yang mana. Nah, di sini teman-teman mungkin tidak bisa melihat gambar yang saya ambil. Misalkan saya ambil yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat posisi dari gambar. Di sini ada beberapa perbedaan. Seperti ada gambar ini, kemudian ada tanda ini. Ini artinya bahwa gambar itu adalah inline text, di mana dia akan turun ketika kita menekan enter. Seperti ini ya. Dia akan ikut turun ketika kita menekan enter. Tetapi ada gambar yang tidak ikut turun seperti ini ketika saya menekan enter. Yang tidak ikut turun adalah yang ini. Sedangkan yang ini, pada bagian akhirnya terdapat tanda ini. Inilah yang membuat gambar itu kemudian menjadi turun. Bisa turun dan sesuai dengan enter. Itulah yang disebut dengan inline text. Dan ini adalah in front the text. Yang ini tidak dipengaruhi karena tidak ada tanda teks ini. Itu bedanya. Kita bisa merubah kedudukan ini menjadi in front the text. Caranya adalah klik kanan atau klik bagian ini, kemudian pilih ini, in front of text. Nah, ini kalau ini dia bisa dipindahkan kemana saja tanpa dipengaruhi baris. Seperti ini juga bisa dibuat menjadi in front the text. Ya, seperti ini jadinya. Dia bebas. Tapi kalau ada tanda seperti ininya, dia tidak bebas. Dia akan berdasarkan line text atau teks, posisi teks. Demikian teman-teman bagaimana seputar insert gambar hingga chart pada Microsoft Word.